Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara SPD SD. Saya mengajar di SD Negeri 009 Tanjung Palas, Kota Dumai. Saya saat ini mengajar di kelas 1 sekolah dasar. Izinkan saya membagikan praktek baik saya melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media tepung tanpa meninggalkan teknologi kelas 1. Seru loh! Sekolah saya berada di pinggiran kota Dumai. Lingkungan sekitar sekolah masih homogen. Kontribusi sebagian orang tua masih rendah untuk dunia pendidikan. Terlihat di antaranya orang tua beranggapan sekolah itu hanya membuang waktu saja. Hal ini yang memicu pemikiran orang tua untuk tidak memasukkan anaknya ke jenjang sekolah taman kanak-kanak. Nah, akibatnya saya sebagai guru kelas rendah, terutama kelas 1, harus lebih ekstra lagi untuk mengajari peserta didik. Pembelajaran yang masih saya gunakan dengan metode lama seperti hanya menulis dan menyalin membuat pembelajaran di kelas rendah semakin lama dan membosankan. Untuk itu, melalui kurikulum Merdeka ini diharapkan peserta didik mampu mengembangkan potensi dan minat belajar peserta didik berdasarkan profil pelajar Pancasila. Melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, kita dapat melihat gaya belajar dan minat peserta didik melalui pengetahuan, preferensi belajar, bakat, dan minat peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator saja dan pendamping bagi peserta didik. Dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dapat menumbuhkan bakat dan minat peserta didik, serta dapat menjembatani kesenjangan belajar peserta didik. Selain itu, media pembelajaran yang unik bisa membantu peserta didik untuk lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran. Tepung yang selama ini kita kenal hanya sebagai bahan pembuat kue. Tanpa kita sadari, tepung bisa menjadi media pembelajaran yang menarik. Media sederhana namun unik ini sangat membantu peserta didik dalam pengenalan huruf dan kata. Berdasarkan pemaparan di atas, saya sebagai guru mencari inovasi yang dapat memecahkan permasalahan yang saya temukan di tempat saya mengajar. Berikut alasan praktik baik ini patut saya bagikan. Pertama, sebagai inovasi dalam pembelajaran. Kedua, menjawab tantangan pendidikan. Ketiga, dapat meningkatkan literasi peserta didik. Keempat, memperkuat profil pelajar Pancasila. Dengan praktik baik yang saya lakukan, dapat menginspirasi guru lain untuk bisa berkreatif dan berinovasi. Praktik baik ini juga saya memberikan pengembangan karakter peserta didik untuk lebih memahami pembelajaran dengan cepat dan menyenangkan. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media tepung ini, saya menghadapi beberapa tantangan, di antaranya dari peserta didik. Dalam mencapai pembelajaran yang menyenangkan dan efektif, penggunaan media tepung dapat membantu peserta didik menulis huruf dan kata. Saya harus memastikan peserta didik mampu memanfaatkan tepung dan tidak bermain tepung saat pembelajaran berlangsung. 2. Pembagian waktu. Pembelajaran berdiferensiasi dengan bermain tepung ini saya lakukan setiap masuk pergantian atau bab selanjutnya, agar di awal bab itu peserta didik sudah tahu pengenalan huruf apa saja yang akan dipelajari. Asesmen yang sesuai. Dalam praktik baik ini, saya memberikan penilaian yang objektif, mulai dari penilaian proses yang meliputi kesesuaian huruf dan kata,
penilaian produk dari setiap peserta didik. Di sini, saya juga harus mampu mengevaluasi hasilnya dan memberikan umpan balik kepada hasil kerja peserta didik. Selanjutnya, berintegrasi pada kurikulum Merdeka. Pada praktik baik yang saya lakukan, saya harus memastikan peserta didik dapat memperkuat kurikulum Merdeka seperti profil pelajar Pancasila yang meliputi pelajar yang mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya meminta pendapat kepada pengawas sekolah, kepala sekolah, agar pembelajaran ini lebih baik lagi. Tidak hanya bersama kepala sekolah, saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat serta pada komunitas belajar guru. Untuk memulai pembelajaran yang saya lakukan, pertama menyiapkan peserta didik. Kemudian kita lanjut berdoa dan menanyakan kabar peserta didik serta mengabsen peserta didik. Lalu memberikan asesmen diagnostik untuk dapat menentukan bakat, minat, dan gaya belajar peserta didik. Ada 3 strategi yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, di antaranya melalui konten, proses, dan produk. Berdasarkan asesmen yang saya lakukan, saya dapati peserta didik dengan gaya belajar menggunakan audio, visual, dan audio visual. Diferensiasi proses adalah proses yang mengacu pada bagaimana peserta didik memahami apa yang mereka pelajari. Di sini, saya membagi kelompok kecil. Setiap kelompok dapat bekerja sama, mandiri, kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Peserta didik yang menggunakan audio, rekan sejawat bisa menjadi mentor atau pembimbingnya. Peserta didik yang menggunakan visual bisa melihat gambar yang telah tersedia. Pada peserta didik yang menggunakan audio visual, bisa menggunakan games arisan, yang mana ketua kelompoknya bisa mengambil satu dari cup yang telah tersedia. Selain itu, apabila dalam kelompok sudah selesai, teman sejawat bisa menjadi tutor sebaya untuk membantu rekannya yang masih mengalami kesulitan. Setelah masing-masing kelompok selesai, tanpa meninggalkan teknologi, peserta didik mempresentasikan dan menuangkan hasilnya di laptop yang telah disediakan guru. Di sini, diharapkan peserta didik dapat mengenali teknologi yang berkembang saat ini. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, saya melakukan refleksi dari kegiatan yang telah saya lakukan. Dari peserta didik, Ananda Said mengatakan kalau media tepung sangat menyenangkan. Dari kelompok mengatakan bahwa pembelajaran dengan berkelompok dapat membantu teman yang lemah. Dari peserta didik lainnya, Ananda Vina mengatakan bahwa belajar menggunakan teknologi sangat seru. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembelajaran hari ini, melalui pembelajaran diferensiasi ini, kita dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan visi misi SD Negeri 009 Tanjung Palas, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia berdasarkan profil pelajar Pancasila, berprestasi dan mampu mengikuti perkembangan iptek. Demikianlah pembelajaran praktik baik hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.